Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, kaya, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih beri kesempatan oleh Allah SWT untuk selalu kemudian akan kita berbicara tentang Sabta Marga. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpendidikan Pancasila. Kami patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpinan serta menunjukkan tinggi sikap dan terhormat prajurit. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Itu tadi adalah tentang Sabta Marga. Sabta Marga yang ada di prajurit Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Engkau kira aku hanyalah orang berkesadaran yang legowo dengan hidup ini. Engkau kira aku adalah orang yang tidak punya goal dan impian. No, I am not the person. Impianku adalah Nusantara akan bangkit dan banyak orang yang telah memahami inner edukasi ini. Aku tidak berharap banyak kepada agama atau aliran spiritual, karena oknum yang justru menghancur dan menggerogoti Indonesia banyak tersebar dari sana. So, aku gak peduli kamu agama apa, kamu suka aliran spiritual apa, don't care. Aku pun tidak berusaha untuk merubahmu kembali lagi. Aku hanya menyiramkan air kesadaran untuk engkau bangun, begitu saja. Kuncinya ada di kesadaran untuk memahami inner edukasi tadi. So, I don't care about our religion. What kind of place did you have, and any of that. Yang aku care adalah Indonesia. How to make this lovely country rising up, and of course, including you were not this for. Ya, kebetulan sekali. Spiritual dan agama adalah tools human being untuk memahami inner self. Maka Topo Roso banyak membahas itu sebagai langkah tujuan utamanya tercapai. Mas Prabu berpendapat jika Indonesia ingin merubah, ya harus punya banyak orang yang memiliki skill energetis yang baik, terutama calon-calon orang tua, karena generasi baru lahir dari rahim dan didikan mereka. Simpelnya, kata Mas Prabu, jika ingin merubah pendidikan Indonesia dan budaya yang tidak baik di Indonesia, rubahlah para calon orang tua yang akan bisa menduplikasi budaya baru ke anak cucunya. Langkahnya bukan merubah kisi-kisi dan whole system of education. Langkahnya adalah menciptakan parenting edukasi yang baik. Parenting edukasi dapat dari orang-orang yang sudah memahami inner edukasi. So, it's all about education. Semakin Anda marah dan benci pada diri sendiri, ya, orang-orang dengan pola pikir berdasarkan ketakutan, penyesalan, rasa bersalah, dendam, rentan terkena penyakit. Ia menumpuk emosi negatif yang membuat organ tubuhnya lemah. Oke, sahabat-sahabat semua di mana berada, kita akan berbicara tentang bahagia atau kecewa adalah kekagetan manusia menanggap sebuah realita. Dimensinya sama, deg-degannya sama, getarannya sama, hanya bentuk ekspresinya saja yang berbeda. Satu orang yang telah sadar bangun mewakili 1000 orang yang masih tertidur. Oke. Makanya ada pepatah mengatakan qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Mensucikan diri di sini berarti bisa juga adalah orang-orang yang selalu berpikiran positif, berpikiran baik. Karena kemarin kita sempat bertemu Mas Prabu di Surabaya, bahwa dimanapun kita ini bisa membaca buku yang tertulis di alam semesta ini adalah manifestasi dari perwujudan Sang Hyang Kuasa. Sehingga ketika kita akhirnya akan menemukan bahwa kehidupan ini adalah satu bentuk fata morgana, benar. Hidup ini fata morgana, terlihat indah namun tak sempurna. Di sini aku menunggumu, di sana engkau menantiku. Sehingga sebelum kita ini berkeluarga, sebelum kita ini mempunyai keluarga, yang paling penting itu mendidik anak dulu, atau parenting. Makanya pendidikan sekarang paling penting adalah anak, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bisa juga SD, sekolah dasar, itu yang paling penting, karena itu akan mendasari pendidikan anak. SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya itu
akan berpengaruh. Sehingga apa sih yang dapat kita capai dari perwujudan manifestasi ini, yaitu pendidikan itu this is number one. Kalau pelajaran carry saya, pendidikan yang penting. Pendidikan itu nomor 1, pelajaran itu sekian. Makanya fitta'an selamat wa fil ajallatin nadamat. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju. KTSP-nya, kurikulum 2013-nya, kemudian silabusnya, RPP-nya, wah, dan lain sebagainya. Pokoknya pendidikan itu kalau direpotkan dengan segala yang tertulis itu merepotkan guru. Langsung lah, guru, siswa, guru atau pendidik, para asatid itu harus memberi contoh-contoh yang baik. Example is this scores from our wisdom for you. When I understand my well enough to defend him, then in that moment we love him. Bapak Gring, kata-kata hari ini apa? Yang dulu. Dia tahu kata-kata. Enggak angkuh. Apa-apa.